Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membawakan tentang material mebel dalam mata kuliah Desain Mebel 2. Jadi, untuk sebuah mebel, pemilihan material itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, ya. Karena material yang digunakan itu tidak hanya akan mempengaruhi estetika dan gaya, tapi juga mempengaruhi kekuatan, daya tahan, dan kenyamanan dari pengguna. Jadi pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari berbagai jenis material yang umum digunakan dalam pembuatan mebel. Juga kita akan mengupas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta aplikasi pada sebuah mebel. Sedangkan untuk material mebel ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kayu. Kayu ada kayu solid, kayu lapis atau plywood, dan MDF. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita akan membahas satu persatu. Untuk kayu solid seperti pada gambar, yaitu mempunyai kelebihan tahan lama karena kayunya padat, ya. Estetika alami memberikan nuansa hangat dan mewah. Sedangkan kalau kekurangannya itu mahal karena kayu ini sekarang sangat sulit untuk didapat. Kemudian bisa mengalami penyusutan atau pemuaian akibat perubahan suhu. Jadi masih bisa memuai atau menyusut. Aplikasinya pada furniture kelas atas, meja makan, kursi, lemari, ya, tempat tidur juga bisa. Kemudian untuk kayu lapis atau plywood, ya, seperti pada gambar, yaitu merupakan produk buatan pabrik, ya. Kelebihannya kuat, stabil, lebih murah dibanding kayu solid, tahan terhadap retakan dan lengkungan. Sedangkan kekurangannya rentan terhadap kelembapan jika tidak dilapisi dengan baik. Aplikasinya pada panel dinding, bagian dalam mebel, dan lantai. Dan yang ketiga yaitu MDF, yaitu kayu yang dihasilkan dari serpihan atau potongan-potongan kayu yang dipres. Kelebihannya permukaannya halus, mudah diolah, lebih murah daripada kayu solid. Kekurangannya kurang tahan terhadap air, dapat membengkak jika terkena kelembapan atau memuai, ya. Kemudian aplikasinya pada rak buku, kabinet, komponen interior yang tidak terkena air langsung. Yang kedua adalah logam, ya. Ada misalnya dari baja atau aluminium. Dari baja, kelebihannya sangat kuat, tahan lama, dapat dibentuk dalam berbagai desain. Kekurangannya berat, ya, tentunya rentan terhadap karat jika tidak dilapisi atau dilindungi dengan baik. Aluminium, kelebihannya ringan, tahan karat, mudah dibentuk, tapi kekurangannya lebih mahal dibandingkan baja dan tidak sekuat baja. Yang ketiga dari plastik, ada dua jenis, polipropilen dan polikarbonat. Polipropilen atau PP, kelebihannya ringan, tahan air, murah, tersedia dalam berbagai warna. Sedangkan kekurangannya kurang kuat dibandingkan logam dan kayu. Sedangkan kelebihannya kalau yang polikarbonat sangat kuat, transparan, tahan benturan. Kekurangannya harganya mahal, bisa menguning dengan paparan sinar UV jangka panjang. Seperti ini contohnya. Dan material lain, yaitu misalnya kaca. Estetikanya modern, tahan gores, transparan. Kekurangannya tentunya rapuh, ya, mudah pecah, berat. Untuk kain, kelebihannya beragam tekstur dan warna, nyaman untuk dudukan dan sandaran. Kekurangannya rentan terhadap noda dan kerusakan, dan memerlukan perawatan khusus. Sedangkan untuk kulit, kelebihannya mewah, tahan lama, nyaman. Kekurangannya mahal, perlu perawatan khusus, tidak ramah lingkungan tentunya.
Faktor-faktor pemilihan material. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih material sebuah mebel. Yang pertama, kegunaan. Material harus sesuai dengan fungsi utama dari mebel. Misalnya, meja makan memerlukan material yang kuat dan tahan lama. Estetika, penampilan dan gaya desain. Misalnya mebel minimalis, lebih cocok digunakan dari bahan logam dan kaca. Kekuatan dan ketahanan, daya tahan terhadap penggunaan sehari-hari. Biaya, yaitu anggaran yang tersedia untuk sebuah mebel harus dipertimbangkan. Perawatan, kemudahan dalam pemeliharaan juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, ini beberapa contoh, misalnya kursi dari kayu dibandingkan dengan kursi dari plastik. Kalau dari kayu lebih estetis dan tahan lama, tapi lebih mahal dan berat. Kalau dari plastik lebih murah dan ringan, tapi kurang estetik dan tidak sekuat kayu solid, ya. Kemudian ini ada contoh lagi meja dengan rangka baja dibandingkan dengan meja dari MDF. Kalau dari rangka baja, tampilan modern sangat kuat, tapi berat dan mahal. Kalau dari MDF lebih murah, tapi kurang tahan terhadap air dan benturan. Nah, tren untuk material mebel, kita harus mempelajari juga trennya. Untuk saat ini, mungkin tren material yang ramah lingkungan itu banyak digunakan, yaitu penggunaan bahan daur ulang, bambu, dari bambu misalnya, atau material alami yang dapat diperbaharui. Sedangkan inovasi material juga menjadi tren, yaitu misalnya penggunaan material komposit, teknologi nano untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Nah, kesimpulannya adalah pemilihan material dalam desain mebel sangat penting untuk memastikan fungsi, estetika, dan daya tahan produk akhir. Setiap material memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Pendalaman terhadap karakteristik berbagai material akan membantu dalam merancang mebel yang fungsional dan menarik. Dengan memahami berbagai jenis material dalam mebel, mahasiswa bisa lebih siap dalam merancang dan memilih material yang tepat untuk proyek desain mebel mereka. Sedangkan pertimbangan faktor kegunaan, estetika, kekuatan, biaya, dan perawatan juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan material sebuah mebel. Baik, itu saja uraian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.